Ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo Subianto loh. Habib Rizik tak marah ke Prabowo karena gabung dalam kabinet Presiden Jokowi loh. Pakai loh semua ya. Ihwal sikap Habib Rizik tak dendam ke Prabowo ini terungkap dari mulut Habibana langsung. Nah, kalau Habib Rizik nggak marah dan nggak dendam ke Prabowo, bagaimana ya dengan rekonsiliasi Prabowo dengan Habib Rizik? Kamu penasaran Sobat Hoppers? Yuk simak yuk. Luar biasa ya. Jadi Habib Rizik mengaku nggak marah ke Prabowo. Ia menyampaikan hal itu kepada Musni Umar, sosiolog yang menjabat rektor Universitas Ibnu Khaldun. Musni mengungkapkan silaturahmi lebaran ke Habib Rizik di penjara pada 4 Mei lalu. Saat perbincangan itu, kata Musni Umar, Habib Rizik yang singgung soal Prabowo. Apa kata dia ya? HRS sempat singgung Prabowo Subianto. HRS mengatakan kepada saya bahwa dia tidak marah dan tidak dendam ke Prabowo. Tulis Musni Umar dalam catatannya dikutip Forbes ID dari laman Arah Jaya Sabtu 7 Mei 2022. Terus kepada Musni Umar, Habib Rizik memahami kenapa Prabowo menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Kata Habib Rizik, Jokowi tahu kekuatan dan magnet Prabowo. HRS mengatakan Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi, tulis Musni dalam catatannya. Sayangnya Habib Rizik menyesalkan kans rekonsiliasi itu nggak dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk menolong tokoh pendukung Prabowo yang kena masalah hukum. Habib Rizik heran kenapa Prabowo tidak menggunakan momentum itu untuk membebaskan pendukungnya seperti Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN, Purnawirawan Maijan Kiflan Zen, Ustadz Khotot sampai Egy Sujana, termasuk dirinya tentunya ya. Nah, perbincangan Habib Rizik soal Prabowo itu tak sampai membahas soal kans rekonsiliasi kedua. wartaekonomi.co.id. Habib Rizik tolak bertemu politisi. Refli Harun singgung nama Prabowo. Dia malah diam dan titik-titik. Warta Ekonomi Jakarta. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa eks-pentolan FPI Habib Rizik Syihab dalam kurung HRS menolak dikunjungi oleh politisi. Meskipun begitu, Refli mengatakan HRS ternyata tak menyimpan dendam, termasuk kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Prabowo sempat ikut Pilpres 2019 dan HRS merupakan salah satu pihak yang berada di barisan sang jenderal. Walaupun tak dendam, HRS mengaku kecewa dengan Prabowo yang kini sudah berada di lingkaran kekuasaan sebab Prabowo tak menggunakan kekuasaannya saat ini untuk membebaskan para ulama yang dikriminalisasi oleh rezim Jokowi. Ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refli Harun. Dia malah diam dan tak ada pembelaan sama sekali, ungkapnya. Hal itulah yang dinilai Refli membuat HRS merasa jabatan Prabowo saat ini tak bermanfaat. Menurut Refli, Prabowo tak menggunakan jabatan sebagai Menteri Pertahanan dengan baik. Prabowo ternyata tak bisa membawa kepentingan pendukung-pendukungnya dulu yang dikriminalisasi, tuturnya. Pengamat hukum tata negara Refli Harun menyoroti hubungan Habib Rizik Syihab dengan Prabowo Subianto yang tengah mengalami pasang surut akibat kekecewaannya pada Prabowo usai Pilpres 2019. HRS disebut menolak ditemui politikus yang hendak mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Hal mencuat dalam video yang diunggah dalam akun YouTube Refli Harun hari Minggu tanggal 8 bulan 5 2022. Diketahui, belakangan ini sejumlah kandidat capres mulai giat bersafari politik ke sejumlah ulama dan tokoh agama.
Prabowo dan HRS sendiri dikenal sangat dekat saat kontestasi Pilpres 2019. HRS dan kelompok 212-nya getol mendukung Prabowo untuk memenangi Pilpres 2019. Namun hubungan mereka merenggang setelah Prabowo justru masuk gerbong lawannya, Joko Widodo. Prabowo kemudian diangkat sebagai Menteri Pertahanan. HRS disebut kecewa dengan sang jenderal yang justru masuk ke lingkaran kekuasaan. Apalagi Prabowo tak melakukan apapun ketika sejumlah ulama termasuk HRS dijebloskan ke penjara. Prabowo tak menggunakan kekuasaannya saat ini untuk membebaskan para ulama yang dikriminalisasi oleh rezim Jokowi, ujar Reply. Reply mengatakan, diakui atau tidak diakui, Habib Rizik adalah salah satu tokoh sentral yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019. HRS imbuhnya mampu menggerakkan massa yang sangat besar di 212 untuk mendongkrak suara Prabowo. Celakanya, ketika pendukungnya berdarah-darah, tapi Prabowo malah berekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak apa-apa, tapi tidak boleh melupakan korban-korban yang jatuh di peristiwa demo Bawaslu, kecurangan pemilu dan sebagainya, kata Reply. Dia semua pihak bisa menunjukkan sikap adil dan tidak mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah menjelang Pilpres 2024. Reply juga mewanti-wanti sejumlah pihak tak lagi mencari-cari kesalahan HRS jika nanti sudah bebas dan siap mewarnai Pilpres 2024. HRS harusnya bebas paling telat Agustus 2023, tetapi bisa lebih cepat lagi kalau mendapatkan remisi. Mudah-mudahan awal 2023 HRS sudah bebas dan tidak dicari-cari perkara baru. Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo Subianto memanfaatkan momen Lebaran untuk melakukan safari politik. Dia melihat kunjungan Prabowo ke pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi indikasi kuat bahwa dirinya siap untuk maju di Pilpres 2024. Hal itu dilakukan Prabowo karena dirinya kalah di dua provinsi tersebut pada Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo tampaknya tidak ingin mengulangi kekalahan yang sama, ujar dia.